berat badan tinggi badan sama ya, dengan tanda vital tinggal dikaji aja. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik ya, kita komunikasi terapeutik dulu ke pasien ya, jelaskan ya apa yang akan kita lakukan ya, tujuannya untuk apa, berapa lama ya. Kemudian juga kita minta izin ya, karena kita nanti pemeriksaan fisik akan memeriksa daerah-daerah yang privasi ya, apakah pasiennya keberatan atau tidak ya. Kasih kesempatan pasien untuk bertanya, berdiskusi ya. Lalu tadi ya kita tanyakan apakah ibu bersedia atau tidak ya. Kemudian kita cuci tangan. Kita periksa dulu daerah kepala ya. Perubahan pada daerah kepala ya kita kaji ya. Ada hiperpigmentasi, ada udem dan lain-lain sama dengan ibu hamil ya. Yang fokus pada ibu postpartum itu dari bubble hair-nya ya. Jadi setelah diperiksa semua sampai leher ya, kemudian kita ke breast ya. Yang pertama breastnya ya, kita sama ya pengkajiannya dengan ketika hamil. Kita pastikan bahwa ibu siap menyusui, baik dari organ payudaranya ya siap, kemudian juga dari produksinya, ASI-nya sudah keluar atau belum ya. Sudah ada tanda-tanda keluar ASI, misalnya kolostrum keluar ya, atau tidak ada sama sekali ya. Kita inspeksi dulu, lihat ya, payudara ibu sudah mulai tumbuh pada saat hamil ya. Hanya sekarang ya, selain membesar juga terlihat lebih tegang ya, karena sudah mulai ada produksi ASI-nya ya. Jadi lebih pembuluh darahnya kadang juga lebih kelihatan ya. Kemudian lihat juga kebersihannya, hiperpigmentasi sama ya. Kemudian dilihat juga puting susunya ya, ada lecet atau tidak. Mungkin pada saat kita mengkaji ibu sudah mencoba menyusui, ada lecet, misal kita lihat ya ada lecet, kemudian ada keluaran apa yang terlihat ya, putingnya menonjol atau tidak, bersih atau tidak ya. Kemudian baru kita palpasi ya, kita palpasi searah jarum jam ya, dari pangkal ke ujung ya. Kita raba ada bendungan ASI enggak ya, kayak apa, bagian yang keras ya, karena ASI-nya nggak keluar gitu ya, atau mungkin ibunya endorse ya, ada pembengkakan. Nah kita kaji ya, ada benjolan atau tidak. Kemudian kita pastikan ya, keluarannya apa, apakah kolostrum atau ASI, sudah ada keluaran atau belum. Nah kita pijit gitu ya. Langsung kita edukasi ya tentang perawatan payudara ya, tentang kegunaan kolostrum ya, dan tentang apa menyusui ya, harusnya seperti apa. Boleh sambil ngobrol, sambil diedukasi, kan breast care-nya udah ya, jadi tinggal dijelaskan aja, ini kolostrumnya bagus ya, harus dikasihin ke bayinya ya. Kita jelaskan produksi ASI ini kalau memang belum keluar ya, ibu kan baru hari kedua atau hari pertama ya, ASI memang diproduksinya hari ketiga, jadi nggak usah khawatir ya, ini susuin aja terus ya, biar diisap oleh bayinya ya. Kolostrum itu kayak nutrisi dan kayak zat kekebalan tubuh ya. Oke, kemudian ya payudaranya sudah, kita ke abdomen ya, uterus ya. Nah kita inspeksi dulu ya, bentuk abdomen ibu ya, apa jelas ketika postpartum akan lebih mengecil ya, tapi masih kendor ya, karena apa tonusnya belum kembali seperti sebelum hamil ya, jadi kayak ngemper gitu ya. Kemudian kita lihat juga lineanya, linea nigranya, striae-nya. Kalau misalnya tadi ibunya melahirkan dengan SC, lihat luka operasinya ya, apakah sudah dibuka atau belum ya. Kalau misalnya masih tertutup, dilihat juga kasanya bersih atau tidak, ada rembesan darah atau tidak. Kemudian plester atau hipafixnya dilihat ada ngelupas tidak, yang memungkinkan ada tidak kontak dengan kotoran atau mikroorganisme yang bisa memicu terjadinya infeksi pada luka operasi ya. Kemudian kenapa gelap banget? Terus dilihat juga panjang lukanya ya. Kalau panjang luka mungkin tidak, kurang akurat ya kalau hanya melihat dari kasanya, karena bisa jadi kasanya kepanjangan gitu ya. Yang akuratnya tetap dilihat dari laporan operasinya, berapa panjang sayatannya ya. Kemudian arahnya ya, apakah horizontal atau vertikal ya.
kemudian kita auskultasi ya, karena ibu postpartum tadi ya masih terpengaruh dengan hormon kehamilan. Peningkatan progesteron menyebabkan mobilitas ususnya turun ya. Biasanya ibu masih ada kembung ya, mungkin juga konstipasi ya. Apalagi kalau habis postpartum ibu belum mobilisasi secara optimal. Apalagi kalau misalnya melahirkannya SC ya. Pengaruh anestesi ya terhadap mobilitas usus ya. Kita auskultasi ya, bising ususnya biasanya agak lebih rendah ya. Oke. Nanti kalau misalnya sudah boleh mobilisasi ya, kalau SC ya biasanya 12 jam ya, kurang dari 12 jam paling miki ya, boleh duduk nanti setelah 12 jam tergantung dari jenis anestesinya ya. Kalau persalinan normal ya dia bisa langsung mobilisasi, paling tidak belajar dulu miring kanan miring kiri duduk gitu ya. Oke. Kemudian kita perkusi ya, karena tadi kan ada kemungkinan kembung pasiennya ya, ada penumpukan gas ya, atau juga ada konstipasi tadi ya. Kita kaji ya, ada nggak suara timpani ya yang berlebihan ya di semua kuadran. Harusnya kan timpani di kuadran atas aja ya, di bawah. Kemudian kalau misalnya ada konstipasi, ada penumpukan feses juga bisa dikaji ya di sini. Ya biasanya lebih redup ya di daerah kuadran kiri bawah, lebih redup ya di daerah kolon ya, karena ada penumpukan feses. Nah kemudian kita palpasi ya, kalau misalnya tadi pas diperkusi ada memang kecurigaan dan ibunya juga mengatakan belum BAB ya, karena BAB-nya keras susah keluar ya, kita palpasi juga ya, teraba nggak ada massa ya di kolonnya ya, massa yang mengeras yang menumpuk nggak keluar ya. Oke, kemudian kita ke uterus ya, ini ibu jelasinnya satu-satu ya. Kalau nanti pada saat pelaksanaannya boleh langsung gitu ya, nggak harus uterus dulu, nggak harus bladder dulu, nggak harus apa dulu ya. Ini biar ngurut dulu bubble head-nya ya. Silakan mau langsung misalnya bladder ya, bawalnya gitu ya. Tadi bawal kan udah keraba juga ya, ada penumpukan feses atau tidak ya, ditanya juga ibu udah BAB atau belum ya. Mau bladernya sambil diraba juga, bladernya enggak ya, kandung kemihnya penuh enggak gitu ya, atau kosong ya. Uterusnya ya kita tanyakan ke ibu, bu suka mulus nggak, mulusnya kuat nggak gitu ya. Kalau misalnya enggak ya berarti itu nggak bagus ya, berarti kontraksinya jelek ya. Kita edukasi ya, ini harus mulus bu ya. Jadi kalau nggak mulus ibu coba rangsang, bayinya sering disusuin ya biar oksitosinnya keluar, nanti merangsang mulus ya. Karena mulus ini penting untuk involusi uteri ya, untuk kembalinya rahim ke posisi dan keadaan seperti sebelum hamil ya, supaya turun lagi masuk lagi ya. Jadi perut ibunya cepat kencang ya, cepat mengecil lagi ya, karena si rahimnya udah masuk gitu ya. Dan juga mulus itu penting ya supaya tidak terjadi perdarahan, kemudian darah sisa yang masih tertinggal di rahim itu cepat bersih, cepat keluar gitu ya, sehingga ibunya nggak males gitu ya. Ibu harus banyak bergerak ya supaya tadi tonus ototnya kembali ya. Jadi jangan karena sakit gitu ya tiduran gitu ya, nanti lama penyembuhannya ya. Kita tanyakan, kemudian kita pastikan ya bagaimana kontraksinya. Tadi tanyakan ibu mulus atau tidak ya. Kemudian kalau menyusui ibu, kalau misalnya menyusui ibu merasa tambah mulus ya, nggak usah khawatir ya, itu memang karena ada hormon yang keluar ya, sehingga merangsang mulus ya, merangsang kontraksi si otot-otot rahimnya. Justru itu bagus ya untuk pengembalian rahim ya. Kita raba ya, keraba nggak rahimnya, nggak usah gini juga, nggak usah pakai dua-duanya, nggak apa-apa ya, karena kan sudah kecil ya. Kita raba gini, oh keraba nih batas rahimnya, dan teraba keras ya, berarti kontraksinya bagus. Tapi kalau tidak teraba atau teraba tapi lembek ya, berarti kontraksinya nggak bagus ya. Ini kontraksinya, kemudian posisinya ya, normalnya yang idealnya posisinya itu harus di sentral, di tengah ya. Kalau misalnya kayak di sini miring ke kiri, miring ke kanan ya, itu menunjukkan bahwa ligamen yang memancang rahimnya itu nggak kuat gitu ya, kendor, tonusnya nggak bagus gitu ya. Nanti anjurkan ibu, bu banyak aktivitas ya kalau mau ibu senang gitu ya, supaya ini tonus ototnya bagus ya, kencang lagi. Kemudian dicek ya, involusi itu bisa dilihat dari kontraksinya bagus atau tidak
Kemudian involusi juga bisa dilihat dari proses involusi uterinya normal atau tidak dilihat dari penurunan tinggi fundusnya. Jadi si rahimnya ini udah seberapa jauh nih mau menuju masuk ke rongga panggul ya. Jadi dilihat dari tingginya di mana posisinya ya, makanya tadi ditanya hari keberapa gitu ya. Ketika di kala 2 ya bayi lahir ya, tinggi fundus langsung turun yaitu setinggi pusat. Ketika plasenta sudah lahir di kala 3, tinggi fundus turun lagi sekitar 1-2 jari di bawah pusat. Jadi begitu masuk ke ruang postpartum, ke ruang nifas, paling tidak tinggi fundusnya ada di bawah pusat, 1 atau jari di bawah pusat. Kalau misalnya begitu masuk ke ruang postpartum tingginya masih di setinggi pusat, ya itu menandakan ya kontraksinya nggak bagus gitu ya, harus dirangsang kontraksinya ya. Nah turunnya berikutnya itu hari pertama ya, hari kedua dan seterusnya gimana polanya adalah penurunan 1 jari 1 hari ya, atau boleh di teori kemarin yang di PPT ya, hari kelima, hari keberapa sudah di mana mangga mau pakai itu juga, tapi biasanya lupa kalau pakai itu ya, udah aja polanya adalah 1 jari 1 hari ya turunnya. Jadi kita ini Bu hari keberapa, hari kesekian, oh berarti harus sudah di sini gitu ya. Kita lihat aja nih, boleh pakai jari kita dari pusat ya, berapa jari gitu ya. Oke. Nah itu untuk rongganya itu selebar apa dilihat dari berapa jari kita yang masih bisa masuk. Nanti kan ibunya disuruh bangun sit up ya, kita harus tengah duduk 30-45 derajat. Ketika bangun gini, ininya pasti dikencengin ya, kontraksi. Jadi si otot rectus abdominalisnya kan kontraksi ke tengah gini, sehingga kerasa ngejepit tangan kita. Nah tangan kita masih bisa masuk ke rongga. Kalau nggak bangun ya lembek, dia nggak kontraksi, jadi nggak tahu batas ototnya yang mana gitu ya. Jadi ibu disuruh tidur telentang tanpa bantal ya. Punten ya Bu ya, saya buka dulu ya, bantalnya diambil dulu. Saya mau lihat nih otot-otot perut ibu sudah balik lagi nggak, biar ibunya cepet cantik lagi ya, ibunya perutnya bisa mengecil ya, kencang lagi gitu ya. Saya cek ya. Biasanya kalau ibu postpartum yang post EC nggak mau ya, karena kan nyeri. Nah ketika kita jelaskan ya, ini mau mengkaji apa supaya bagaimana, nanti lihat nih kalau otot-ototnya belum bagus, nanti saya bantu gimana cara mempercepat ya supaya ibu otot-ototnya kencang lagi gitu ya. Sedikit-sedikit aja ya, kalau ibu postpartum yang EC mungkin agak susah ya, tapi kalau misalnya kita ya ibu bangun setengah dulu, kalau nggak bisa nanti saya bantu ya. Ketika ibu bangun pasti ibu akan nahan nafas, makanya kita pemeriksaannya jangan terlalu lama ya. Sebentar bu, ibunya udah nggak nafas ya, jadi kita harus siapkan dulu tangan kita, siapkan di arahnya ke atas sini ya, di bawah protesus di sini ya. Ya kemudian nanti ketika ibu bangun ya, tangan kita agak tekan ke dalam ya, nanti kan akan kerasa ngejepit ya si ototnya. Nah tangan kita masih bisa masuk berapa banyak ya, sesuaikan aja dengan rongganya. Kemudian langsung menyusuri ke bawah sampai mana, habis itu ibunya suruh tidur lagi gitu ya. Oke ya, ya Bu bangun ya, atau kita bantu bangun, langsung ke bawah, langsung diselusuri ke bawah. Udah ibu tidur lagi. Kemudian kita ukur panjangnya ya, berapa panjangnya, sekian senti. Tadi lebarnya kita lihat dari jari tangan kita, misalnya 2 jari kali 7 cm misalnya. Udah nggak usah dikalikan ya, karena kita tidak menghitung luas ya, cuma pengen tahu lebarnya berapa, panjangnya berapa ya. Oke, sudah abdomen, karena genitalia dan anus bubble ya, sama episiotomi ya, bubble head, nanti human science dan emosional ya. Karena ini daerahnya kotor, kita periksa dulu daerah kaki ya. Udemnya sudah lah, bisa dilakukan lagi ya. Refleks patelanya ada varises atau tidak. Haknya human science ya, kita cek ada tidaknya tromboflebitis ya, sudah di kemarin ya kita tekukan ya, ada nyeri nggak di betisnya ya. Informasikan ke ibu, izin untuk mengecek apakah peredaran darahnya lancar atau tidak ya, bukan bilang ada tidaknya tromboflebitis ya, ibu nggak paham ya. Jadi kita tekukan nyeri atau tidak, dua-duanya ya. Nah setelah selesai baru ke lohea ya, lohea dan episiotominya ya.
Kita tanyakan dulu ke ibu. Tadi terakhir ganti pembalut jam berapa? Sudah diganti belum? Terakhir jam berapa? Untuk melihat sudah berapa jam sampai sekarang, gitu ya. Untuk memperkirakan apakah darah nifasnya ini banyak atau sedikit. Ya, dikatakan banyak jika pembalut itu penuh ya sebelum 4 jam. Ya, itu berarti banyak ya. Kalau minimal 4 jam penuh itu masih dianggap banyak ya. Kemudian gimana Bu tadi ya pas Ibu ganti ya, warnanya seperti apa ya. Nah, untuk menentukan jenis loheanya apa, mangga mau pakai yang 3 kategori ya, ada lohea rubra, serosa, alba ya. Kalau rubra merah ya, serosa itu coklat atau pink ya, kalau alba itu agak kekuningan ya, bening ya, kekuningan. Kemudian ada juga yang pakai 5 kategori ya, ada rubra, ada sanguelenta ya, ada serosa, ada alba, kemudian ada purulenta ya, merah, coklat ya, ini agak krem ya, dan seterusnya ya. Kalau purulen agak menggumpal ya. Hari keberapa ya, tinggal nanti dibaca aja teorinya ya. Ini biasanya hari keberapa yang itu juga sudah disampaikan ya. Rubra hari pertama sampai hari ketiga dan seterusnya ya. Nanti dibaca lagi di teorinya. Oke, nah Ibu kan udah cerita ya kondisi loheanya seperti apa ya. Kemudian Ibu dijahit nggak kemarin ya? Dijahitnya kenapa? Digunting ya. Kita baca juga ya di statusnya Ibu di episiotomi atau ruptur ya, robek sendirinya, baru kita buka ya. Ibu posisinya ditekukan kakinya ya, tekukan, kemudian kita pakai sarung tangan ya. Kita siapkan sarung tangan biasa sama sarung tangan steril ya, karena kita mau periksa dalam juga. Kemudian tadi ya Ibu sudah difleksikan, kemudian kita buka celana dalamnya ya, lihat di pembalutnya. Oh tadi Ibu terakhir jam sekian, sekarang udah sekian jam, lihat kira-kira normal nggak, banyak atau tidak gitu ya. Kemudian sambil dilihat juga di pembalutnya itu karakteristiknya, tadi jenis loheanya lohea yang mana, nanti kan akan kecium juga baunya ya. Kalau baunya bau darah biasa berarti baunya normal ya. Ada yang baunya kalau infeksi dia baunya busuk gitu ya, kita perhatikan ya. Setelah itu kita mau lihat ke dalam ya, kita pulpa hygiene terlebih dahulu ya. Maka nanti disesuaikan dengan kondisi di lapangan ya, apakah pakai NaCl. Kalau di RSUD biasanya kasa kering ya, kasa steril ya, untuk ngelap ininya ya, untuk pulpa hygiene-nya. Ada juga yang pakai NaCl atau mungkin pakai betadine. Nah kita bersihkan dulu ya, sudah diajarin kan ya pulpa hygiene mah ya, dari labia mayora yang jauh dari kita dulu ya, kemudian yang dekat ke kita, kemudian labia minora ya, kiri kanan, dan terakhir di klitoris sampai ke anus. Nah kita mau periksa dalam, baru kita pakai handsur steril. Ibu handsur steril mau tadi di awal apa nanti? Ya sebenarnya sama aja. Kalau Ibu lebih suka nanti ya ketika mau periksa dalam supaya dirinya tidak terlalu banyak terkontaminasi. Sebenarnya kalau periksa ini ya itu nggak bisa 100% steril. Kenapa? Karena organ reproduksi mah kan organ yang tidak steril. Dia organ yang terbuka. Ya pasti di dalamnya ada. Beda lagi dengan kita lakukan periksa dalam. Ya. Kita pegang di fundusnya ya. Kemudian kita bersihkan dulu ya. Ambil kasa digulungin gini ya, kemudian masuk ke dalam ya, kemudian dibersihkan ya si bekuan darahnya, stolselnya ya. Nanti kita lihat ya di dalam tadi ya darah yang keluar ini apa yang kita temukan, ada apa saja, ada darah beku kah, ada sisa-sisa selaput ketuban. Kalau selaput mah kan kalau diginiin dia nggak hancur ya, kalau bekuan darah mah kan digini-gini hancur dia ya. Kemudian mungkin ada lanugo ya, bulu-bulu halus dari bayi ya, ada feses bayi ya. Kemudian juga ada vernix ya, yang putih itu ya. Kita bersihkan sampai betul-betul keluar tuh sisa-sisa jaringan ya, stolsel-stolselnya, bekuan-bekuan darahnya, jadi bersih gitu ya.
Nah kemudian kita baru pastikan serviknya, penutupan serviknya sudah sejauh mana. Ketika mau melahirkan, serviks kan ngebuka sampai akhirnya pembukaan 10 ya. Begitu bayi lahir ya, kemudian ketika bayi lahir si serviks itu sudah mulai mau menutup ya. Jadi hanya satu tangan kita yang masih bisa masuk ya. Sehingga kalau misalnya di kala 3 ada retensio plasenta, plasentanya nggak lahir spontan, kita bisa manual plasenta ya, diambil. Nah begitu plasenta sudah lahir, langsung serviks mengecil lagi, yaitu sekitar 2-3 jari yang baru bisa masuknya. Makanya kalau plasentanya nggak lahir, dalam waktu toleransi sampai 30 menit harus segera diambil ya. Nah 1 minggu nanti serviks tinggal 1 jari ya. Nanti kita cek gitu ya ke dalam pembukaan serviksnya berapa. Kalau masih besar kayak gini berarti menunjukkan penutupan serviksnya nggak sempurna. Biasanya disebabkan karena kontraksinya juga nggak bagus ya. Kalau kontraksinya bagus, tonusnya bagus, dia akan ya. Kita pastikan ya. Oke, sudah selesai ya semuanya. Bagus ya Bu ya, semuanya sudah bagus. Nanti paling diajarin bagaimana cara memandikan bayi karena tadi belum bisa ya, baru pertama kali ya. Kemudian kita rapihkan kembali ya. Tadi handscreen-nya dibuka ya, sterilnya ya.